Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih di malam ya, malam kedua ya, tahun 2021 ini, tahun baru ya. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikaruniakan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita di malam hari ini bisa bermajelis online ya, di Zoom, untuk melanjutkan pembahasan kita lagi dari kitab Kaifa Nakhtalif yang ditulis oleh Syekh Salman Al-Audah. Selawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir kelak. Insyaallah pada malam hari ini, sebagaimana sudah di mukadimahkan sama Akh Evan ya, bahwasanya pada malam hari ini kita melanjutkan lagi halaman, sekarang itu halaman 47 ya. Halaman 47. Silakan dibuka PDF kita masing-masing ya. Halaman 87. Di sini kita akan membahas ya. Fa idza waqa'a hadza min khairil ummah, jikalau khilaf itu terjadi di umat terbaik, perbedaan pendapat itu terjadi di umat yang terbaik, sudah kita bahas kemarin, di tengah para sahabat ya, wa azkaha, dan umat yang paling bersih, suci mereka itu, wa a'lamuha ya, wa a'lamuha bidiniha ya, yang paling paham dengan agama ini, fa kaifa bighairihim. Maka pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban ini ya. Maka bagaimana dengan yang lainnya? Tentu perbedaan itu akan ada ya. Mari kita lihat. Walau iftaradha jadalan, kalau seandainya kita itu memisalkan sebuah perdebatan ya, sebuah dialog, anna kasratal ilmi, bahwasanya semakin banyaknya ilmu seseorang, au anna kamalal ikhlas, semakin ikhlasnya seseorang, yufdi ila raf'il khilaf, menyebabkan, bisa menghantarkan hilangnya perbedaan pandangan. Jadi kalau seandainya kita memisalkan, kita berandai-andai sebuah perdebatan, sebuah diskusi, bahwasanya semakin banyak ilmu seseorang, semakin ikhlas dia, maka khilaf itu tidak akan ada. Misalnya begitu akan kita perdebatkan. Ya. Kalau itu kita anggap sebuah kebenaran, fa inna hadza, maka sesungguhnya hal ini justru yu'akkid, akan semakin menegaskan, annal khilafa, bahwasanya perbedaan itu, yattasi', akan semakin meluas, bimruril ayyami, dengan berlalunya hari-hari. Jadi kalau seandainya kita mengatakan bahwasanya ilmu, semakin banyak ilmu, semakin ikhlas dia, generasi itu, maka bisa menghilangkan perbedaan. Justru semakin bertambahnya hari, perbedaan itu akan semakin meluas. Lah kenapa? Kok bisa? Ya, kenapa kok bisa? Bukan justru menghilangkan. Li'anna nasa, karena orang-orang itu ya, fi jumlatihim, secara global, sebagian besar di antara mereka, la yazaluna fi naqsin ya, akan selalu berada di dalam kekurangan,
wa qillati ilmin, semakin minimnya ilmu, wa fahmin, semakin kurangnya pemahaman, wa ikhlasin, semakin kurangnya keikhlasan, wa safai qulubin, dan semakin kurangnya apa? Kejernihan hati. Ya. Kenapa? Karena para sahabat saja yang lebih banyak ilmunya dan lebih ikhlas dari kita. Perbedaan itu ada di antara mereka. Bagaimana dengan umat-umat yang ada setelah mereka? Ya. Tentunya perbedaannya akan semakin banyak kalau seandainya kita memisalkan begitu. Ya. Kalau kita anggap banyaknya ilmu semakin ikhlas itu menghilangkan perbedaan, maka umat-umat setelah sahabat itu, setelah generasi terbaik, tentu ilmunya semakin berkurang karena mereka bukan generasinya terbaik, generasi terbaik umat. Ya. Dari ilmu mereka kurang, dari pemahaman juga jauh, dari keikhlasan apalagi, kurang ikhlas apa kita nih jauh keikhlasannya dari para sahabat tentunya. Kemudian kesucian hati kita, kejernihan hati kita tentu jauh juga dibandingkan para sahabat. Artinya apa? Kalau kita menganggapnya seperti itu, maka semakin hari justru perbedaan itu akan semakin meluas. Ya. Karena keilmuan semakin berkurang, keikhlasan juga semakin jauh dari para sahabat. Gitu. Maka kama qala Rasulullah SAW, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, la ya'ti alaikum zamanun, tidak datang kepadamu suatu zaman, tidak datang menghampirimu suatu zaman, illa, kecuali walladzi ba'dahu syarrum minhu, kecuali generasi berikutnya lebih buruk daripada sebelumnya. Ya. Illa walladzi ba'dahu syarrum minhu, kecuali orang generasi berikutnya lebih buruk daripadanya. Hatta talaqau rabbahum, sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian. Ini menegaskan bahwasanya semakin terbaik umat terbaik itu kan sahabat ya. Tabi'in dan tabi'in. Itu generasi salaf itu. Kan semakin ke sini ya semakin jauh semakin jauh keikhlasan itu. Karena mereka lebih ikhlas daripada kita. Ilmu mereka lebih banyak daripada kita. Jadi kalau seandainya kita menganggap itu sebuah jalan keluar misalnya, maka nanti konklusinya justru semakin melebar itu perbedaan. Gitu ya. Semakin melebar perbedaan. Gitu. Kita lanjutkan. Innal awatifal ghamidah, sesungguhnya perasaan tidak enak ya. Al-ghamid itu yang tidak nyaman ya. Sesungguhnya perasaan al-ghamidah yang tidak karuan itu, yang tidak nyaman, allati tatabarramu bil khilaf, karena terjadinya perbedaan pandangan, terjadinya khilaf di antara kita, kan biasanya melahirkan perasaan tidak enak. Gitu ya. Kita berbeda dengan teman itu tidak bisa dipungkiri, perasaan kita tuh nggak enak sama sekali, nggak merasa nyaman gitu ya. Duna tamyizin baina salihihi wa fasidihi, ini tidak bisa, sama saja tidak bisa dibedakan antara orang yang soleh dengan yang tidak soleh. Ya. Semuanya pasti akan ada rasa tidak enak ketika terjadi perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Laisat mimma yambawi an tuhfala bihi, itu bukan sesuatu yang layak untuk diperbesar. Ya, rasanya kayak gitu, udah rasanya disimpan saja, rasanya jangan diperbesar-besar. Disimpan lama-lama, disimpan 7 turunan gara-gara debat, kemudian nggak sapa sampai sekian turunan. Nah, ini masalah. Atau sapanya kelamaan ya, gara-gara debat masalah furu'iyah nggak sapaan lama banget. Udah nyantai saja. Yang laisat mimma yambawi an tuhfala bihi. Perasaan kayak gitu tuh bukan sesuatu yang layak untuk dibesar-besarkan. Untuk dianggap sesuatu yang agung itu nggak perlu, ya. Fa innaka, sebab sesungguhnya engkau lawajid fi nafsika min zalika, engkau juga mendapatkan perasaan itu di dalam dirimu, mislama tarahu min ghairika au aksar, ya. Sebagaimana engkau menyaksikannya pada diri orang lain atau lebih, ya. Bahkan yang lain lebih, atau bisa jadi kita lebih daripada rasanya itu, daripada yang lainnya. Min haitsu tash'ur aw la tash'ur, ya. Baik engkau merasa maupun tidak. Perasaan itu pasti ada. Ya. Fa khilafuka ma'a zamilika fil amal, seperti perbedaanmu dengan temanmu di kantor.
Ya, kalau ada perbedaan teman di kantor itu kan pasti ada rasa nggak enak itu. Kalau dibawa terus itu pasti kita juga nggak nyaman di kantor, gitu ya. Au ma'akhika wajarika, bersama saudaramu atau tetanggamu. Ya. Perbedaan pasti akan membuat perasaan jika nggak enak gitu ya. Mau ketemu itu udah rasa nggak enak. Wa kaifa, bagaimana tidak? Wasalal ambu marratan au marrat ila tarafu' fil mahakim. Kadang-kadang masalah tersebut itu gara-gara berbeda, gara-gara rasa nggak enak itu diangkat masalahnya dipermasalahkan sampai ke pengadilan, ke mahkamah, gitu ya. Waqad yantahi al-khilafu wa fin nufusi ma fiha. Kadang-kadang masalahnya sudah selesai, tapi di dalam hati masih ada sesuatu. Ya, dalam hati masih ada sesuatu. Oh, iruka kata orang selain kamu juga begitu. Maka kalau misalnya kita berbeda dengan yang lainnya, kita melihat orang-orang berbeda, kemudian kita merasa sesuatu yang nggak enak gitu. Kita merasa orang ini ada sesuatu gitu atau apa. Kalau perasaan itu sekedar perasaan saja, jangan terlalu diperbesar-besarkan. Berusahalah untuk ini gitu. Biasanya kita berdebat sama teman, berdialog sama teman berbeda pandangan, biasanya ada rasa hati yang ini ya, gitu ya. Udahlah, nggak usah dibesar-besarkan, ya. Usah dibesar-besarkan. Waqad tusbihu juz'an min hadzal khilaf, dan bisa jadi Anda ini menjadi bagian, kita ini menjadi bagian dari perbedaan dari khilaf, dari perbedaan. Indama tangkulu kalama hadza wa kalama dzak, ketika kita juga berkontribusi untuk menukil, menyampaikan kata-kata ini, kata-kata si ini gitu ya. Kita ikut nukil sana sini, ikut menyampaikan ke orang sana sini, jadinya kita ikut ini juga, kontribusi juga, ya. Seharusnya orang nggak berkelahi gara-gara kita sampaikan masalah ucapan orang lain ke dia. Nah, dia orang jadi marah gitu ya. Nah, ini kan sesuatu kita juga ikut jadinya berkontribusi dalam perbedaan itu ya. Berkontribusi dalam apa? Membuat orang tadi bertikai gitu ya. Wa tanshagilu biqadaya juz'iyah fil haya. Sibuk ya. Sibuk dengan masalah-masalah juz'iyah, masalah-masalah cabang aja, bukan masalah pokok sebenarnya dalam kehidupan, awil amal atau pekerjaan, awil ilm atau ilmu, awil dakwah atau dakwah. Bainama taghfal, di saat bersamaan engkau lalai an qadaya kabirah, dari masalah-masalah besar, kana yajibu an takuna hiya mahattatu ihtimamika, yang seharusnya menjadi pusat perhatianmu. Kadang-kadang gara-gara masalah di kantor kita lupa masalah-masalah besar gitu ya. Kadang-kadang masalah besar, gara-gara debat tadi dengan teman kita lupa ada tugas yang sebesarnya harus kita kerjakan. Gara-gara debat masalah hal-hal furu'iyah, kita lupa tugas penting umat ini, masalah-masalah pokok yang ada di tengah umat gitu. Makanya kita udahlah, perasaan-perasaan yang ada gara-gara perbedaan kecil itu jangan diperbesar-besarkan. Fokus ke yang besar. Bukan berarti mengabaikan yang kecil. Kecil tetap diperhatikan, tapi jangan terlalu sibuk di situ. Ya. Harusnya qadaya kabirah, masalah-masalah besar itu, karena yajib antakuna hiya mahattatu ihtimamika, wajib menjadi pusat perhatianmu. Ada sebuah kisah menarik ini. Yang punya stabilo perlu dicatat. Perlu dikasih stabilo kuning ini ya, atau merah atau apa. Yang ini dicatat. Kisah qara'tu qissatan jamilatan, kata Syekh Salman Al-Audah, saya membaca sebuah kisah menarik. Ini bisa dilihat dalam kitab Tabaqat Al-Hanabilah ya, karangan Ibnu Abi Ya'la, juz 1, halaman 87 dan 88. Apa kisah menariknya dari Imam Ahmad? Qara'tu qissatan jamilatan anil Imami Ahmad. Saya membaca, kata Syekh Salman Al-Audah, sebuah kisah menarik dari Imam Ahmad. Qad ja'ahu syabun, suatu hari beliau ini dihampiri oleh seorang pemuda. Yuqalu lahu, pemuda ini dikenal dengan nama Abu Ja'far Ahmad ibnu Habban atau Hibban Al-Qati'i. Ini namanya terkenal begitu. Abu Ja'far Ahmad
Ibni Hibban Al-Qati'i. Wa yu'raf, dikenal juga dengan nama Syamit. Jadi namanya adalah Abu Ja'far, laqabnya, kunyahnya Abu Ja'far, nama aslinya Ahmad ibnu Hibban Al-Qati'i, terkenal dengan laqab Syamit. Fajalasa indahu, suatu hari dia bermajlis dengan Imam Ahmad ibnu Hanbal. Faqala lahu, laki-laki tadi, pemuda yang dikenal dengan nama Syamit tadi bertanya kepada Ahmad ibnu Hanbal, atawadda'u bima'in nurah, boleh enggak saya, wahai Imam Ahmad, wahai Imam, berwudu dengan air batu ini, air dari batu yang bercampur dengan batu permata, batu mulia. Ya, berlian lah campurannya di situ. Ya. Ada campuran berliannya, batu-batu mulia itu. Apa kata jawaban Ahmad bin Hanbal? Ma uhibbu dzalika, saya enggak suka gitu. Qala atawaddau bima'il baqila, boleh enggak saya berwudu dengan air baqila? Baqila ini pohon, ya, air dari pohon yang pohonnya itu tumbuhan itu seperti daun, seperti rerumputan. Ya. Air dari rerumputan. Ya. Qala Ahmad ma uhibbu zalika, saya juga enggak begitu suka, kata Imam Ahmad. Tanya lagi, atawaddau bima'i zardats, apakah saya boleh berwudu dengan air zardats? Air zardats itu nama pohon juga, ya, pohon yang biasanya digunakan untuk pewarna makanan, warnanya kuning. Ini nama-namanya aja udah nama-nama agak aneh, ya, nggak biasa dengan lisan kita, ya, nggak biasa dengan lisan kita. Apa kata jawaban Imam Ahmad? Ma uhibbu zalika, saya juga nggak suka, ya. Summa qama hadzal talib, kemudian orang pencari ilmu ini ingin berdiri. Yuridu an yansarif, dia pengen pergi. Kayaknya dia nggak puas dengan jawaban Imam Ahmad, ya. Nggak puas dengan jawaban Imam Ahmad. Padahal dia sudah membuat bahasa-bahasa yang mungkin agak keren, ya. Bahasa yang tidak bahasa seperti ma'in nurah, ma'il baqilla, ma'il zardat, ini kan bahasa-bahasa yang agak, ya, mungkin agak nggak biasa di telinganya para ini, gitu. Ketika dia mau pergi, fata'allaqu Ahmadu bisawbihi, ditarik bajunya sama Imam Ahmad. Ditarik bajunya sama Imam Ahmad. Ditarik bajunya gini, ya. Gitu. Mau pergi, tarik dulu bajunya sama Imam Ahmad. Faqala lahu, istakul, apa yang engkau ucapkan, apa yang engkau katakan, idza dakhaltal masjid, kalau kamu masuk masjid, kalau Anda masuk masjid, itu apa yang Anda baca? Kata Imam Ahmad kepada dia. Ya, pasal kata, dia diam, nggak tahu, gitu, ya. Padahal tadi pertanyaannya keren-keren, gitu. Ditanya doa masuk masjid, nggak tahu, gitu, nggak tahu. Faqala wa istakul, dan apa yang kau katakan, idza engkau baca, idza kharajta minal masjid, kalau kamu keluar masjid kamu baca apa? Wah, tadi masuk masjid nggak tahu, diam. Sekarang kamu keluar masjid, kamu baca apa? Pasal kata, nggak tahu juga, nggak tahu juga. Apa kata Imam Ahmad setelah itu? Idhab fata'allam hadza, pergi dulu, silakan pergi dan belajar dulu ini, ya. Jangan tanya yang ruwet-ruwet dulu, yang gampang-gampang aja belum hafal, gitu, ya. Nah, gitu. Jadi laki-laki pemuda tadi bertanya hal-hal yang sulit. Ya, bahasanya aja kayaknya seperti bahasa orang alimnya kelas tinggi, gitu. Tapi ketika ditanya Imam Ahmad, apa yang kau baca ketika masuk masjid? Tidak tahu. Keluar masjid? Nggak tahu juga. Idhab fata'allam hadza. Hal-hal pokok kayak gini, yang ringan-ringan ini belajar dulu. Jangan yang sulit-sulit dulu. Gitulah kira-kira maknanya dari Imam Ahmad itu. Ya. Bertanya kok yang sulit-sulit, kemudian yang gampang-gampang nggak tahu, gitu. Itu kisah menarik dari Imam Ahmad itu. Untuk kita yang baru, mungkin saya juga ini baru belajar Islam ini, baru mendalami agama ini, gitu, ya. Kita lanjutkan. Min fiqhil imam, di antara fikih imam, di fikih Imam Ahmad tadi, ya. An 'allamahu ra'yahu, beliau mengajarkan pandangannya, menyampaikan pandangannya fil mas'alah,
dalam masalah tadi bihilmin, dengan penuh kesantunan. Apa bukti kesantunannya Imam Ahmad menjawabnya? Li'annal mas'alah kanat mahalla nazrin. Sebab masalah ini masalah yang memang ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Jadi Imam Ahmad pun menyampaikannya dengan cara hilmin, dengan cara yang santun. Gak keras Imam Ahmad, tapi santun. Nah, ini juga pelajaran bagi kita. Kalau ada perbedaan pendapat di situ, menjawabnya jangan dengan ngegas, tapi jawabannya ya hilmin aja, dengan santun, gitu ya, santun. Wa farqun baina syara'il muhkam alladzi la yajuzu mukhalafatuhu, ya. Tentu ada perbedaan baina syara' al-muhkam, di antara syariat yang muhkam, yang sudah jelas dalilnya, yang tidak boleh diselisihi, wa baina ra'yil alim alladhi huwa ra'yun, ya, dengan pendapat seorang alim, seorang ulama yang merupakan pendapat yahtamilul khata' was shawab, yang mungkin benar dan mungkin salah. Karena dia mahallul khilaf, memang menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, maka Imam Ahmad menjawabnya dengan santun. Karena perlu dibedakan antara sesuatu yang sudah menjadi usul syara' muhkam, yang tidak melahirkan perbedaan, ya, yang tidak boleh diselisihi, dengan pendapat imam yang merupakan pandangan yang bisa salah dan bisa benar. Makanya Imam Ahmad menjawabnya ma'uhibbu zalika, ya saya sendiri itu nggak suka itu. Bukan Imam Ahmad menjawab Islamnya nggak membolehkan, tapi ma'uhibbu zalika. Ya, karena dia memang masalah yang diperdebatkan oleh para ulama, gitu. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan, wa kanal imamu Abu Hanifah yaqul, Imam Abu Hanifah mengatakan, qauluna hadza ra'yun, pendapat kami ini adalah ra'yun, sebuah pandangan. Wa huwa ahsanu ma qadarna alaihi, itulah yang terbaik yang bisa kami capai, yang mampu kami lakukan, ya. Itu kata Imam Ahmad terkenal, Imam Abu Hanifah terkenal tuh. Ini adalah pandangan. Wa huwa ahsanu ma qadarna alaihi, ini yang mampu kami lakukan. Faman jaa bi khairin minhu, kalau ada orang lain, kalau ada imam lain yang membawa, yang berpendapat dengan pendapat yang lebih baik, tes. Udah. Wah, jadi nyangkut di mana tadi? Mana Mas Evan tadi nyangkutnya, Akhifan? Kita ulang dari min fiqhil imam, ya. Nah, katanya nyangkut suaranya tadi, ya. Nah, suaranya hilang. Kita ulang dari min fiqhil imam, ya. Sekarang kita lihat tuh paragraf kedua, ya. Tadi kita sudah menjelaskan kisah pemuda tadi, ya, kisah pemuda tadi. Sekarang kita lihat min fiqhil imam, dari bentuk fikihnya Imam Ahmad tadi, an allamahu ra'yahu, beliau
mengajarkan, menjelaskan pendapatnya fil mas'alah, di dalam masalah yang disampaikan pemuda tadi, bihilmin. Bihilmin itu artinya santun. Ya, dengan santun. Kenapa? Li'annal mas'alah kanat mahalla nazarin. Karena memang masalah tersebut adalah masalah yang memang membutuhkan pendalaman, ya. Ada perbedaan pandangan nantinya di situ. Ya. Wa farqun, dan memang jelas ada perbedaan pastinya, baina syara' al-muhkam, di antara syariat, ya, yang muhkam. Muhkam itu yang jelas, ya, yang qat'i, alladzi la yajuzu mukhalafatuhu, yang tidak boleh diselisihi, wa baina ra'yil alim, di antara pendapat alim ulama, alladzi huwa ra'yun, yang merupakan pandangan, yahtamilul khata' was shawab, yang bisa salah dan benar, ya. Jadi kita penting membedakan di antara syariat muhkam yang tidak boleh diselisihi, ya, karena syariat itu mulzim, ya, harus dijalankan, dengan pandangan ulama yang itu hasil ijtihadnya, yang bisa salah dan bisa benar. Makanya beliau wa'abbara biqaulihi, makanya beliau menjawab itu dengan kata-kata ma uhibbu zalika, saya tidak menyukainya. Beliau menisbahkan kepada dirinya, saya tidak menyukainya. Beliau nggak bilang Islam tidak menyukainya, karena memang di situ bukan syara' al-muhkam, sesuatu yang tidak ada perbedaannya sama sekali, atau sudah jelas dalilnya, tidak, karena memang masalahnya adalah masalah khilafiyah, sehingga beliau menisbahkannya kepada dirinya, ya, ma uhibbu zalika, saya tidak mencintainya. Ya, kadang-kadang kan kita masalahnya masalah khilafiyah, kemudian kita bukan menyandarkan kepada para imam yang berpendapat, tapi kadang-kadang kita sandarkan langsung pada Islam, seolah-olah Islam melarangnya, padahal dia masalah khilafiyah. Kalau masalah khilafiyah kan masalah yang luas sebenarnya dalam ijtihad itu, ya. Kecuali dia masalah qat'i, baru kita bisa mengatakan syariat tidak membolehkannya, gitu, ya. Tapi kalau masalahnya sifatnya ijtihadiyah, furu'iyah, ya, kita harus menyandarkan kepada imam yang berpandangan. Kemudian kita jelaskan saya condong ke sini atau lebih mengikut ini, gitu, ya. Sehingga kita itu tidak menyandarkan sesuatu yang tidak seharusnya. Wa kanal imamu Abu Hanifah yaqul, Imam Abu Hanifah mengatakan, ini perkataan terkenal dari Imam Abu Hanifah, ya. Apa kata beliau? Qauluna hadza ra'yun. Pendapat kami ini adalah sebuah pandangan, ra'yun, ya. Wa huwa ahsanu ma qadarna alaihi. Ini yang terbaik yang bisa kami capai. Ini yang terbaik yang bisa kami capai. Faman jaa bi khairim minhu, kalau ada yang bisa mendatangkan lebih baik daripada pandangan kami, kalau ada yang bisa mendatangkan pandangan yang lebih baik dari pandangan kami, tarokna ma indana ila ma indahu, kami akan meninggalkan apa yang kami pandang kepada pandangannya, ya. Jadi kami akan meninggalkan pandangan kami untuk pandangannya, ya. Jadi itu kisah dari tadi itu. Summa bayyana lahu bi tariqatin labiqah. Kemudian beliau menjelaskan lagi dengan metode yang lembut, ya, lemah lembut. Anna insyighalat talib al-mubtadi, sibuknya seorang penuntut ilmu yang baru-baru, sibuknya penuntut ilmu yang baru-baru, bijuz'iyat, dengan masalah-masalah juz'iyat, wa khilafiyat, dengan masalah-masalah khilafiyat, yarkadu biha baina halaqatil ilm, ya, dibawanya kemana-mana di halaqatul ilm, masuk ke halaqah ilmu ini, itu lagi yang dibahas sama dia, ditanyakan, masuk ke sini ke halaqah ilmu ini, itu lagi yang dibahas, ya. Wa yas'alu hadza wa hadza, tanya ini dan ini, ya. Mimma yu'abu wa yuntaqadu, itu merupakan salah satu bentuk yang yu'ab itu aib, ya. Wa yuntaqad itu artinya perlu dikritik, gitu, ya.
Seperti kisah tadi ya. Mungkin kalau memang terputus tadi mungkin nggak masuk ya. Kan pemuda tadi masuk mendatangi Imam Ahmad, bertanya segala boleh nggak berwudu pertama dengan air an-nurah. Air nurah ya, air yang bercampur dengan emas-emas ini, apa namanya, batu mulia. Ma'uhibbu zalika, kata Imam Ahmad. Tanya lagi, dengan air bakilla, ya, air dari rumput ya, jenis rumput, tumbuhan rumput. Ya, ma'uhibbu zalika, kata Imam Ahmad. Tanya lagi, dengan air zardats, dengan air ya. Zardats itu adalah dengan air dari tumbuhan juga, tumbuhan yang biasanya digunakan untuk pewarna makanan dari warna kuning. Rasulullah mengatakan, Imam Ahmad mengatakan mauhibbu zalika, enggak suka juga. Nah, pemuda tadi enggak merasa puas. Dia mau pulang, tarik bajunya sama Imam Ahmad ya. Tarik baju sama Imam. Nah, ditanya Imam Ahmad, masuk masjid doanya apa? Enggak tahu. Diam dia. Nah, keluar masjid apa? Enggak tahu juga. Kata Imam Ahmad setelah itu, idhab fata'allam hadha. Pergilah engkau, belajar dulu ini. Ini yang pokok ini. Nah, jangan sibuk dengan hal-hal yang seperti itu tadi. Yang pokok lupa, ya. Yang juz'iyat, yang hal seperti itu, malah didalami, gitu ya. Kita lanjutkan. Paragraf di bawahnya ya. Watal hazu, ya. Engkau bisa memperhatikan annahu amhalahu, bahwasanya Imam Ahmad sengaja amhalahu. Amhalahu itu artinya sengaja Imam Ahmad gak mematahkan dia, didengarkan dulu saja sama Imam Ahmad apa yang dia penginkan. Ya, kalau kita mungkin sudah kita patahkan gitu ya. Baru tanya satu gitu, kau nih beres ini gak beres, tanya pula gitu ya. Tapi Imam Ahmad gak, didengerin dulu nih biar puas dia nanya. Nah. Hatta afro ma indahu, sampai selesai apa yang pengen ditanyakan. Summa amsaka bisaubihi, ditarik bajunya sama Imam Ahmad, dipegang bajunya. Wasa'ala al-as'ila al-muta'alliqa bil azkar. Ya, kemudian ditanya sama Imam Ahmad masalah-masalah yang terkait dengan zikir. Walamma lam ya'rif lam yuhridhu. Ketika dia enggak tahu, Imam Ahmad enggak ini dia juga, enggak membuat dia, enggak langsung membanting dia gitu ya, membuat dia enggak nyaman. Tapi beliau cuma mengatakan idhab fata'allam hadza. Ya, silakan kau pergi pulang, tapi belajar dulu nih yang ini, yang pokok-pokok gitu. Jangan sibuk dengan yang tidak pokok-pokok. Hal-hal yang malah sulit. Yang pokok, yang ringan-ringan saya enggak hafal, enggak tahu, malah sibuk dengan yang sulit. Itu pelajarannya yang pengen disampaikan oleh Imam Ahmad. Artinya apa yang pengen Imam Ahmad? La tanhamik, jangan kau larut fi qadayal khilafil jadaliyah, dalam masalah-masalah khilaf yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kalau mau masuk jangan terlalu dalam masuknya sampai lupa yang pokok. Ya, terlalu dalam jangan. Tahu penting juga, tapi jangan terlalu dalam. Sibuk di situ ya jangan gitu ya. La tanhamik fi qadayal khilaf jadaliyah. Jangan menyibukkan dirimu sibuk terlalu dalam, menyelam terlalu dalam masalah-masalah yang jadaliyah. Memang menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Wa anta lasta min ahliha, padahal engkau bukan pakarnya. Washtagil, sibukkan dirimu bima yasluhu dinuka, yang akan yuslihu dinaka, akan memperbaiki agamamu, minal masail al-amaliyah, dari masalah-masalah amaliyah yang praktis yang kau butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, allati tahtajuha, yang kau butuhkan. Masalah sholat misalnya, gimana tata cara sholat yang benar. Ya, pokok yang penting-penting itu. Jangan sibuk dengan hal-hal yang seperti itu padahal kita bukan pakarnya gitu. Hatta idza wasalta ila maqamatil ulama, sampai ketika engkau sudah mencapai makomnya para ulama, au talabatil ilm al-kibar, atau penuntut ilmu yang sudah senior, ya.
falikulli hadasin hadisun. Nah, maka setiap kejadian ada hadisnya, ada konteksnya ya. Untuk setiap kejadian itu ada pembicaraannya tersendiri. Ketika engkau sudah mencapai makomnya ya silahkan. Tapi kalau belum makomnya ya jangan masuk makom di situ. Ya, belum layak gitu ya. Karena kadang orang sibuk dengan membahas aib orang dulu gitu sebelum belajar. Sebelum belajar dia mencari aib gurunya dulu. Nah, ini muskilah juga ini. Nah. Walikulli maqamin maqal, setiap makom itu ada makolnya, ada yang perlu dibahas di situ. Ya. Walikulli marhalatin syar'uha wa hukmuha. Setiap marhalah ada syaraknya, ada hukumnya. Ya, bersabar. Perlu kita bersabar, jangan tergesa-gesa. Belum makomnya kita ya, berarti kita makom yang sesuai. Makom yang sesuai. Nah. Kita lanjutkan. Wa min a'zami, di antara a'zam khasaisil alim, ya, di antara kekhususan al-alim, kekhususan yang paling agung, paling besar dari seorang alim adalah al-fiqhu bil maqadir, paham dengan kadar-kadarnya gitu ya. Paham dengan kadar-kadarnya. Ini orang kadarnya gimana, ini masalahnya kadarnya gimana gitu ya. Paham dia kan, alim kan begitu. Nah, kayaknya Rasulullah SAW dalam berbagai hadis kan jawabnya berbeda-beda. Karena lihat juga orang yang ditanya, yang menanya siapa, Rasulullah menyesuaikan gitu. Gak bisa kita mengkhitab orang dengan satu kata yang sama, ya, kecuali dia akalnya sudah sampai di situ. Karena kalau kita mengkhitab orang dengan sesuatu yang tidak dengan sesuatu yang tidak tercapai akalnya, yang terjadi setelah itu apa? Ya fitnah. Nah. Khatibun nasa ala qadri uqulihim. Kata Ali ya, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kalau ngomong sama orang, ngomonglah sesuai dengan kadar akal mereka. Kita ngomong misalnya dengan anak TK, ya tentunya dengan kadarnya pemikirannya anak TK tentunya. Dengan orang yang sudah mahasiswa ya standarnya ngomongnya dengan mahasiswa. Termasuk ya anak TK juga. Anak TK misalnya yang belum hafal doa-doa yang misalnya doa mau nuntut ilmu, belajar, ya jangan dia menanyakan misalnya kaidah fiqhiyah. Nah, ini kan nggak masuk gitu ya. Ini yang perlu diajarkan, ditegaskan dalam kisahnya Imam Ahmad. Ini perlu fiqhu maqadir, paham dengan kadar ya. Alladzi yumakkinuhu, dengan fikih maqadir ini memungkinkan ya, min i'ta'il masail haqqaha, ya, memberikan hak setiap masalah itu. Jadi setiap masalah diberikan haknya ya. Bila guluwin au jafain, tanpa berlebihan ya, dan tidak juga jafa garing gitu ya, enggak berlebihan juga ya enggak garing juga. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Allah menjadikan kadar untuk segala sesuatu. Dalam surat At-Talaq ayat 3. Nah, itu yang kita bahas pada malam hari ini. Kalau ada yang mau dibahas, dipertanyakan, ya kalau bisa kita jawab, kalau belum ya nanti kita insyaallah kita berikan jawabannya insyaallah di pertemuan berikutnya. Kan begitu Mas Ustaz Evan ya. Suara Evan nggak keluar nih.
Oh ya, ini kurang kedengaran di sini ya, nggak masuk. Ya, ini pertanyaan dari Fajar ya, Fajar Indriana ya, Indana, mengenai ikhtilaf ya musik ya. Nah ini khilaf yang memang syadid juga di antara para ulama ya, tentang kapan sampai berakhirnya ya. Memang perlu juga kita ketahui, nah, kita pahami dengan baik mana masalah-masalah yang ijma' di antara para ulama dan masalah-masalah yang mukhtalaf fi. Nah, kemudian musik itu kan juga ada yang dipermasalahkan, apa yang dipermasalahkan di situ. Nah, ini masalah-masalah kayak gini bagi kita ya. Kita ini jangan terlalu dalam masuk di situ. Kita cukup bagi saya itu membaca pandangan-pandangan yang ada di kalangan para ulama. Bahwasanya dia memang ada perbedaan pandangan di kalangan ulama, itu realita itu. Nah, kita nggak bisa mengatakan bahwasanya dia itu satu pandangan di situ. Ya, satu pandangan di dalam masalah musik ini. Ya, maka ya ketika ada yang menganggap misalnya tidak membolehkannya, tafadhol itu pandangan yang dia pahami dengan baik gitu ya, tanpa juga menyepelekan atau menganggap ahli nar atau ahli neraka misalnya yang menganggap sebaliknya, misalnya berpandangan misalnya dengan pandangan ulama seperti Syekh Al-Qaradawi misalnya, atau dengan pandangan Ibnu Hazm ya. Ibnu Hazm pun membolehkan musik itu dengan aturan juga tentunya. Yang membolehkan musik itu kan nggak secara mutlak, sama dengan Syekh Qaradawi itu tidak memutlakkan juga semuanya gitu ya. Dengan seolah-olah misalnya semua musik yang dibolehkan itu seperti joget yang tidak jelas atau apa, itu tidak jelas, itu kan tidak, pasti para ulama itu yang ditegaskan beberapa ulama ya, para ulama. Ketika Ibnu Hazm itu membolehkan, bukan berarti dia membolehkan joget-joget yang tidak jelas itu atau musik-musik yang tidak jelas itu. Ada takyid di situ. Inti yang pengen saya sampaikan bahwasanya masalah ini memang adalah masalah yang ya ikhtilaf di kalangan para ulama, dan itu memang sudah harus kita terima. Menganggap itu di situ satu pendapat itu terlalu gulu ya, terlalu berlebihan juga gitu. Kalau seandainya kita menguatkan dia itu haram, ya monggo saja, fadl gitu. Tapi kalau seandainya ada yang mengatakan sebaliknya, tapi tentu dengan takyid ya, dengan ikatan tadi, dengan bukan mutlak boleh juga. Tak boleh nanti dangdut semuanya itu apa, misalnya joget yang tidak jelas itu ya, atau musik dengan lafaz-lafaz lirik-lirik yang nauzubillahi min zalik itu tentu tidak dibolehkan. Itu sesuatu yang sepakat kita mungkin ya. Ya, tapi sesuatu yang bernuansa dakwah misalnya, nah itu memang khilaf di kalangan para ini kan begitu. Jadi dia memang sebuah ikhtilaf itu sebuah wakil ya, realita yang tidak bisa kita pungkiri. Yang itu Mas Evan. Baik, bagi para jamaah lain yang ingin bertanya bisa menyampaikan di kolom chat ya. Monggo kalau ada yang mau dibahas. Oke, para jamaah sendiri juga ingin bertanya saja. Salah satu tadi disebutkan berkaitan dengan
Ya, dari kisah riwayat dari kisah Ahmad bin Hambal tadi ya, memang penegasan kepada kita sebenarnya bahwasanya kita harus fokus ke dalam masalah-masalah yang sebagai talibul ilmu tadi lah, yang awal-awal menuntut ilmu, ke dalam masalah-masalah yang terkait dengan pokok-pokok kehidupan kita dalam beribadah dan sejenisnya. Nah, tentu juga dengan akidah itu ada pokok-pokoknya. Semua masalah ada pokok, akidah ada pokoknya, ada usulnya, ada furuknya. Ya, ibadah ada pokok, ada furuknya. Yang nggak boleh itu apa? Kita sibuk dengan furuk, masalah-masalah yang jelimet, kemudian masalah-masalah yang seharusnya kita pahami dengan baik malah nggak tahu. Ya, seperti kisah pemuda tadi. Nah, ayat inilah yang ditanya, ayat itulah. Ternyata ketika ditanya doa masuk masjid, keluar masjid saja nggak tahu gitu. Kita sibuk berdebat misalnya, ditanya bacaan Al-Fatihah nggak lurus, nah ini kan bermuskilah. Padahal memperbaiki bacaan Al-Fatihah itu kan hukumnya wajib ya, fardu ain. Ya. Kadang-kadang itu yang ditegaskan oleh Imam Asy-Syatibi itu ya, Imam Asy-Syatibi, ilmu ya yang tidak menjadi amalan, la yambani alaihi amalun, yang tidak menjadi amalan, maka dia sekedar hanya akan menjadi taraful fikri, kesejahteraan pikiran, atau al-mut'ah fikriyah, sekedar kenikmatan pemikiran aja ya, lumayan nih untuk debat nanti gitu kan gitu. Biasanya kan cuma gitu ya. Jadi cuma taraful fikri aja. Maka kata Imam Asy-Syatibi, bukan ilmu hakiki itu, bukan ilmu yang hakiki. Ilmu hakiki itu ilmu yang bani alaihi amal, yang tegak di atasnya amal. Kalau cuma sekedar untuk ini saja, perdebatan, dialog di angkringan, atau nanti debat di Facebook, di media sosial, itu cuma bahasa beliau itu cuma taraful fikri. Ya, sekedar hiasan pemikiran, kenikmatan pemikiran, mut'ah fikriyah saja gitu ya. Kan mut'ah fikriyah itu cuma biar bisa nonjok teman, nah gitu. Saya lebih kuat dari kau gitu ya. Mungkin begitu Mas. Jadi setiap cabang ilmu itu ada usulnya dan ada furuknya. Akidah pun begitu, ada yang usulnya, ada yang furuknya. Ibadah juga begitu, muamalat juga begitu, semua begitu. Gitu Mas. Apa ini maksudnya? Sinous ini apa? Di sini. Oh, di US gitu. Oh, ini ibunya lagi di US ya. Ya. Oh, gitu. Ya. Pada dasarnya itu ya. Memang kita kalau dalam hal apa namanya? Ucapan Natal, selamat Natal itu ya, atau dan sejenisnya. Kalau kita kayak posisi kita, saya kayak gini ya, atau sebagian mungkin besar di antara kita, tidak ada kepentingan sama sekali untuk mengucapkan, dan nggak ada efeknya juga, ngapain juga mengucapkan, dan tidak ada kepentingannya juga ya. Muskilah itu datang, masalah itu datang dalam posisi kondisi atau kondisi-kondisi tertentu, misalnya kayak presiden gitu ya. Itu kan kalau beliau itu dilema ya, antara mengucapkan dengan nggak mengucapkan. Kalau kayak kita ya udah berpegang saja dengan pendapat yang ideal, yang normal, tidak ada keharusan kita untuk itu ya. Kalau orang-orang yang memang posisinya memang mengharuskan, nggak bisa lari lagi ya, itu kita memahami lah kondisinya gitu ya. Kalau di Amerika Allah alam, saya karena memang nggak pernah ke sana juga Bu ya, dan belum juga paham juga kondisinya di sana. Mungkin bisa ditanya kepada ulama yang ada atau yang paham
dai ulama yang ada di situ gitu ya. Tapi kalau dalam konteks Indonesia ini kita kalau nggak ada kepentingan sama sekali ya memang pada dasarnya hukum asalnya jangan gitu. Hukum asalnya, hukum idealnya itu nggak ada kok, itu nggak ada sama sekali. Ngapain kita juga? Kayak saya ini nggak ngaruh juga, saya ngucapin nggak ada orang protes kok gitu. Ya, itu ya. Ngapain semua orang pengen harus mengucapin gitu. Kecuali saya berposisi sebagai presiden mungkin agak dilema posisinya ya, atau gubernur ya. Ya, mungkin itu sebagai jawaban ini. Kalau sebagai jawaban idealnya itu lihat aja fatwa-fatwa para ulama gitu ya. MUI atau apa, itu kan jelas itu menjelaskan masalah tersebut. Gitu. Oke gitu Mas. Ya, ini kan soalnya iftirodi ya, baru kemungkinan, baru kira-kira, belum terjadi. Nanti kalau udah terjadi, mungkin kita bisa mendiskusikannya lebih lanjut. Nah, karena ini iftirodi, nah beda kondisi dan beda ini. Nah, kalau antum berada di mana lokasinya dulu. Nah, secara ini ya pejabat ya, kita kalau bisa bertindak idealis, ya idealis seharusnya. Kan kita pernah menjelaskan di sini bedakan di antara al-munazzir as-siyasi dengan al-mumaris as-siyasi. Ini pernah kita bahas juga ini. Bagaimana kata Dr. Muhammad Mukhtar Shinkiti itu, dosen etika politik di mana di Universitas Qatar gitu ya. Antara munazzir siyasi, kita yang memandang dengan idealis ini, dengan orang yang berada di lapangan politik itu kan beda. Nah, kalau kita sekarang mungkin berbicara idealis nggak boleh gitu. Tapi ketika orang yang di lapangan itu kan nggak, kondisinya berbeda lagi. Makanya saya bilang ini soalnya iftiradi, soalnya kemungkinan belum terjadi. Kalau seandainya nanti tadi Bapak atau Mas Burhanuddin sudah menjadi pejabat, nanti kita bisa diskusikan lagi masalah tersebut, insya Allah. Karena iftiradi ini gitu ya. Kalau idealnya sih kita udah tahu jawabannya semua mungkin ya. Nah, makanya kita perlu tegaskan, bedakan antara munazir siyasi, orang yang berada dengan teori-teori politik sendiri gitu ya, orang-orang berteori kayak kita ini, dengan mumaris, orang yang langsung berhadapan dengan realita. Kalau kita berbicara hitam putih, kalau orang mumaris yang berada di lapangan itu berbicara ainal aslah gitu, mana yang paling maslahat, karena masalah itu bertabrakan ketika itu. Kamu ini nggak enak, mau ini nggak enak itu. Nantinya ketika terjadi nanti insya Allah kita diskusikan di situ. Mungkin gitu Mas Evan. Insya Allah amin. Oh iya. Khilaf itu ada dua, pernah kita bahas juga ya Mas. Bahwasanya khilaf itu ada khilaf mu'tabar, khilaf yang dianggap wujudnya oleh para ulama dan sejak dahulu memang ada, dalilnya kuat di situ. Dan khilaf yang mulgha, khilaf yang tidak dianggap sama sekali karena menyelisihi ijma', menyelisihi dalil yang qat'i ya. Kalau masalah jilbab itu udah qat'i itu. Ya, bahwasanya jilbab itu sebuah keharusan, menutup aurat itu sebuah keharusan bagi seorang muslimah. Kalau seandainya ada yang berbeda pendapat di situ, maka pendapatnya dianggap mulgha. Mulgha itu yang nggak dianggap sama sekali. Pendapatnya saz atau keluar dari ijma'nya para ulama. Pendapat yang saz atau yang ganjil, yang aneh itu ya tidak dianggap wujudnya. Jadi khilaf yang dianggap itu adalah khilaf yang mu'tabar.
khilaf yang memang berdalil, berkuat dalilnya dan menjadi perbedaan para ulama dari dahulu sampai sekarang dan sampai masa yang akan datang. Kalau jilbab itu sudah selesai itu. Kecuali beberapa pendapat yang saz tadi keluar dari ijma' para ulama, ganjil pendapatnya, dan itu khilaf mulgha, enggak dianggap. Sama dengan pendapat Ibnu Abbas misalnya, yang juga sudah sebenarnya rujuk beliau dari pendapat membolehkan nikah mut'ah misalnya, atau beliau membolehkan ribal fadl, itu kan pendapat saz itu, walaupun dari sekelas Ibnu Abbas, ya. Jadi tertolak. Jadi termasuk dalam pendapat yang ditanyakan. Jadi khilaf yang dianggap adalah khilaf mu'tabar, berdalil, kuat, dan memang diperbedakan para ulama sejak dahulu kala. Gitu Mas.